Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fawait kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Diduga terpeleset saat akan mandi, kakek di Sidoarjo ditemukan tewas di sungai. Puluhan siswa SD di Jember kedapatan menghisap rokok elektrik. Petani durian di Jombang banjir pesanan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Saudara, sebuah toko ban di kawasan Jalan Ngaglik, Surabaya ludes terbakar. Petugas damkar sempat kesulitan menjinakkan api karena banyaknya bahan mudah terbakar. Api dapat dijinakkan setelah 16 mobil PMK dan 2 mobil tangki air diterjunkan. Asap hitam membumbung tinggi di sebuah toko ban di Jalan Ngaglik, Surabaya. Api yang diketahui berasal dari ruang tengah terus merembet dan meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Petugas damkar yang mendapat laporan berupaya menjinakkan si jago merah. Namun banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan. Agar tidak menjalar ke bangunan lain di sebelahnya, petugas berupaya melokalisir api. Dan akhirnya api dapat dijinakkan setelah 16 unit mobil PMK dan 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi. Saya duduk di situ sama main HP ya, nggak tahu Pak. Di situ nomor dari depan itu ada kobongan, terus saya lihat api sudah membumbung tinggi Pak. Terus saya ambil air, nggak nututi. Tahu? Toko isinya apa aja Pak? Ya? Isinya toko apa aja? Isinya ban sama ban dalem, terus ada LPG. Waktu kejadian ada aktivitas, ada pegawai di dalam? Enggak ada di luar, cuma dua kan di luar Pak. Dan di dalam itu koi sama tadi itu. Titik api awal dari mana? Dari sebelah sini. Sebelah barat. Belakang. Awal diduga dikira es teh yang justru yang kebakar. Ternyata setelah sampai di lokasi melihat asapnya begitu pekat hitam. Sampai di lokasi ternyata yang terbakar adalah bengkel. Bengkel ban apa? Bengkel ban Pak ya? Bengkel ban. Bengkel berapa Pak? Unit ada 16 ditambah 2 dari DLH, unit tangki dari DLH. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang kakek di Sidoarjo tewas tenggelam di sungai. Diduga korban yang tinggal seorang diri ini terpeleset saat akan mandi di sungai. Warga desa Bluru Kidul Sidoarjo Selasa sore dikejutkan dengan ditemukannya seorang kakek yang tewas tenggelam di sungai. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh ketua RW yang mendapat laporan dari warga. Diduga kakek yang tinggal seorang diri ini terpeleset saat akan mandi di sungai hingga akhirnya tewas tenggelam. Laporannya menurut warga, dia mandi situ. Tiap hari itu mandi dia, tiap hari mandi. Tapi pada waktu itu kok pas kecelakaan tenggelam. Padahal tidak apa-apa, entah itu karena sakit dan tidak tahu karena waktu itu memang pada itu sakit. Tapi dia mandi tiap hari di situ. Kemudian saya dilapori oleh warga yang di utara sungai RW 8 itu bahwa Pak ada orang Mbah Man di sungai Pak. Saya lari ke sini, begitu saya lihat saya masuk, saya foto. Sampai itu saya lihat nunggu polisi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo untuk diautopsi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kepala keluarga yang tewas dalam kematian 3 anggota keluarga secara bersamaan di Malang meninggalkan wasiat yang ditulis di cermin. Korban memberikan wasiat kepada salah satu putri kembarnya. Tim Reskrim Polres Malang telah memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan desa Sabtorenggo, Kabupaten Malang. Tempat 3 anggota keluarga ditemukan tewas secara bersamaan. Selain menemukan obat nyamuk cair dan sebilah pisau, polisi juga mendapati pesan wasiat. Sebelum tewas, kepala keluarga sempat menuliskan wasiat untuk salah satu putri kembarnya. Di cermin kamar tempat ditemukannya 3 jenazah.
Kemarin ada catatan-catatan begitu yang ditinggalkan oleh korban. Ya, di TKP kita menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya ini identik dengan buku agenda milik saudara WE. Kurang lebih intinya saya tidak bisa menirukan intinya jaga diri kakak baik-baik, nurut sama Uti, uang papa mama untuk pemakaman, seperti itu. Sebelumnya 3 anggota keluarga ditemukan tewas secara bersamaan. Polisi mengidentifikasi jenazah terdiri dari pasangan suami istri dan salah satu putri mereka. Peristiwa tragis ini pertama kali ditemukan saat saudara kembar korban keluar rumah teriak meminta tolong. Yang laporan pertama siapa, Pak? Yang laporan Anaknya pertama, yang keluar rumah atau gimana? anaknya disuruh minta tolong sama bapaknya, katanya dia. Saya sendiri nggak tahu, soalnya saya nggak ada di tempat. Kalau bapaknya? Hah? Kalau bapaknya ada, tapi masih hidup itu waktu itu. Maksudnya gimana, Pak? Bapaknya itu ini diiris nih, ujung tangannya nih. Jadi suara yang di kamar di kamar tidur tuh, yang sini ibunya, yang sini anaknya. Nah, Wahab yang sebelah sini, benar dekat pintu itu ya, aku lihat tadi itu. Kondisi di dalam rumah sendiri seperti apa, Pak? Kondisi mayatnya di mana gitu? Kalau ibunya ya biasa tidur gitu, tangannya ya gini ibunya itu. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kepastian penyebab kematian 3 anggota keluarga ini. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Puluhan siswa SD di Jember kedapatan menghisap rokok elektrik. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.